Dibanderol dengan harga 1.270 juta rupiah. Dia hampir tick all the boxes. Hai guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi bersama gue, Jason Andika Syarif. Apabila kalian keluarga muda yang punya budget lebih untuk membeli sebuah mobil keluarga, SUV, 7-seater, tapi tetap mau dapat mewah dan premium feel-nya. Yes, mobil ini bisa menjadi salah satu pilihan bagi kalian. Apa aja yang menarik dan yang ingin ditawarkan dari mobil ini? This is it, CVT Review Mercedes-Benz GLB 200 AMG Line Facelift. Ya, dan kali ini di sebelah kami sudah ada sebuah Mercedes-Benz GLB 200 AMG Line Facelift. Iya, AMG Line Facelift ya. Jadi kalau kita flashback ya, sebenarnya GLB itu udah mendapatkan 2 kali facelift. Ya, jadi ini adalah facelift keduanya. Kalau kita flashback, kita runut dari sejarah GLB ini, pertama kali diperkenalkan, dia itu masuk dalam lini progresif atau progressive line ya. Lalu kemudian mendapatkan penyegaran facelift pertama itu juga masih progressive line. Sampai akhirnya Mercedes-Benz Indonesia meluncurkan GLB terbaru ya, facelift keduanya di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week 2024 yang lalu. Dan sekarang dia sudah masuk ke dalam lineup AMG Line. Pastinya di sini sudah mendapatkan sentuhan-sentuhan AMG ya, sentuhan-sentuhan sporty khas AMG Line ya. Di sini pertama pastinya dari grillnya yang besar dan dia ya khas AMG banget ya, sporty. Ada housing buat kamera depan ya, tapi memang sayangnya di sini nggak ada karena memang mobil ini belum disematkan dengan kamera 360 ya. Sayang banget. Ya, lalu kemudian bedanya juga pastinya di headlights atau lampu depannya nih. Ya, dia lampu depannya multi beam LED headlights. Wah, jadi secara pencahayaan, teknologinya itu juga lebih bagus dan lebih cantik. Ini kami suka ya, setiap kali kita nyalain nih mobilnya ya, gua nyalain mobilnya, dia tuh kayak kasih ada iluminasi lampunya gitu. Jadi seakan-akan tuh mobilnya kayak nyambut kita gitu. Keren banget, feel special gitu. Lalu kemudian juga di bawahnya lower bumpernya, iya ini juga yang berbeda ya, AMG. Ini dia masih terlihat mewah, elegan, tapi juga ada kesan sportinya. Hal yang paling kentara ya di samping sini, ya pastinya dari velgnya dong. Iya, velgnya nih dia udah menggunakan velg khas AMG ya. Jadi ini namanya adalah 5 Twin Spoke Pirelli P Zero. Ya, dengan profil bannya itu di 235 50 ring 19 inci. Ya, dia naik 1 inci jika dibandingkan dengan yang progressive line atau model sebelumnya. Lalu ini ya handle pintunya, dan bagusnya di GLB ini dia untuk mengakses pintunya itu bisa diakses dari keempat sisi ya. Di sini ada kalian untuk membukanya tinggal gini aja dan menguncinya tinggal menekan guratan yang ada di handle pintunya. Empat-empatnya ada semua. Dia panjangnya itu di 4.634 mm ya, jadi nggak panjang-panjang banget, proper banget untuk dikendarai di dalam perkotaan gitu ya. Mutar-muter, kalian mobilitasnya kebanyakan di dalam kota gitu ya. Ini cocok banget. Lanjut ke bagian belakang dari Mercedes-Benz GLB 200 AMG Line Facelift kedua ini. Bedanya apa dengan yang Progressive Line? Ya, di sini ada desain taillights yang baru yang menurut kami ini lebih lebih minimalis, lebih fresh gitu ya jika dibandingkan dengan yang model sebelumnya. Dan pastinya secara teknologi dia sudah full LED semua. Di sini ada built-in spoiler, di sini ada high mount stop lamp, ada defogger, pastinya wiper, dan ada emblem GLB 200. Nah, ini dia juga yang baru, sama seperti di depan tadi, dia di rear apronnya ini dia udah khas AMG Line ya. Jadi lebih sporty lagi tampilannya, ada aksen-aksen
ini ya chrome-nya yang bagus ya, terkesan mewah gitu, bagus. Dan di sini sudah disematkan dengan 6 buah parking sensor, sama seperti di depan tadi ada 6 buah. Untuk membuka bagasinya dia pastinya sudah power tailgate, jadi bisa terbuka secara otomatis ya, secara elektris. Dan ini dia ruang bagasinya ketika baris ketiganya itu ditegakkan. Jadi ruangnya cukup terbatas ya di sini. Ya muat lah buat koper cabin size nih, masih muat di sini. Tapi kalau udah full size kayaknya enggak ya. Isinya kalian bisa melipat kursi baris ketiganya ya dengan cara di sini ada tuas warna merah ya, baik di sisi kiri maupun di kanan. Tinggal tarik aja tuasnya dan seketika dia langsung terlipat gitu ya. Di sini tuas warna merah dan otomatis dia rata lantai. Ya bagus. Nice. Oke, itu aja dari ruang bagasinya. Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya yuk. Oke, sekarang kita sudah ada di baris kedua dari Mercedes-Benz GLB 200 AMG Line. Sebelum kami lanjutkan reviewnya, pastikan kalian like video ini, subscribe YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa juga main-main ke Instagram kami @cvt.indonesia. Sudah? Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Oke. First impression kami duduk di baris kedua dari GLB terbaru ini, ya kursi cukup nyaman karena memang dia sudah dibalut dengan kombinasi nih bahannya. Ada Artico leather di sini, lalu kemudian juga ada bahan-bahan suede-nya di tengah sini. Dan karena ini adalah sebuah AMG line, jadi ada stitching-stitching merahnya nih. Jadi memberikan kesan sporty juga ya. Ini keluarga muda yang sporty ini. Oke, untuk cushionnya juga lumayan plush gitu ya. Nah, cuman memang sayangnya dengan tinggi gue ini yang 172 cm, di sini untuk thigh supportnya nih masih ada sisa nih di sini ya. Jadi pahanya agak tergantung gitu di sini. Tapi overall masih nyaman ya, untuk space-nya luas juga. Ini posisi mengemudi gue, dan sini masih bisa mendapatkan 5 jari lebih karena bagus ya, di sini ada cerowakan, sebuah cerowakan ya, kas-kas mobil Eropa. Bagus, ada tempat penyimpanan net ya di sini untuk taruh dokumen. Untuk footroomnya oke, masih oke banget. Begitu pula juga untuk headroomnya. Untuk tinggi gue 172 cm, walaupun dia sudah disematkan dengan panoramic sunroof, tapi tidak men-sacrifice headroomnya sama sekali. Ini masih mumpuni banget ya. Lalu kemudian juga untuk bahan door trimnya top notch. Ini sudah mayoritas soft touch semua, dan ada stitching warna merahnya khas AMG line. Ada bahan-bahan suede-nya di sini. Ya, grill speaker, memang dia sound systemnya belum pakai misalkan Harman Kardon atau apa seperti di Mercedes-Benz lain. Di sini masih in-house ya. Lalu kemudian di tengah di sini ada kisi-kisi AC. Memang sayangnya dia belum disematkan dengan Tri-Zone Auto Climate Control. Ya, di sini belum bisa ngatur suhunya, hanya ada kisi-kisi AC aja. Ada tempat penyimpanan terbuka dan juga ada tertutup, dan di sini ada 2 USB-C port. Ya, bisa nge-charge gadget kalian. Di sini pastinya sudah disematkan dengan armrest, dan juga ada 2 cup holder yang mekanisme pembukaannya seperti ini. Ya, bagus, dan pastinya di baris keduanya ini dia sudah disematkan dengan 3 headrest. Karena ini adalah sebuah SUV 7-seater, kurang afdol rasanya kalau kita nggak cobain duduk di baris ketiganya. Yuk, let's go. Oke, jadi bagaimana caranya mengakses ke baris ketiga? Ya, caranya dia tinggal menarik tuas yang ada di baris keduanya nih. Dia konfigurasinya itu unik ya. Dia 40 20 40. Ya, di sini juga bahkan ini bisa direbahin. Ya, jadi aksesnya begitu. Tinggal majuin aja, kursi juga. Agak effort ya, lumayan ke baris ketiga ini. Oke. Sekarang kita tutup lagi baris keduanya. Nah ini yang normal nih, kayak gini ya, paling baringnya. Oke. So ini dia kondisinya ya, untuk tinggi gue yang 172 cm, duduk di baris ketiga dari GLB terbaru. Cukup terbatas untuk footroomnya ya, legroomnya. Dia ada 4 jari lah, masih kurang lebih ya. Lalu kemudian juga untuk footroomnya ya cukup terbatas, dan begitu pula juga untuk headrestnya. Ini rambut gue udah mentok, untung rambutnya aja yang mentok, kepalanya belum ya, udah nyentuh-nyentuh nih. Bagaimana yang tingginya lebih tinggi pada gue gitu, pasti mentok sih fix. Bang Gopas misalnya. Nah, ya tapi setidaknya di sini bahan kursinya masih sama nyamannya ya, maksudnya sama seperti di depan, bahannya dia
kombinasi antara article leather dan juga suede ya, dan juga ada stitching merahnya. Masih diberikan 2 headrest untuk kedua penumpang di baris ketiga ini, dan juga ada 2 cup holder lah. 2 cup holder di sini, dan di sini ada 1 USB-C port di bagian sisi kanan dan juga 1 USB-C port di bagian sisi kiri. Ya memang sih agak terbatas ya duduk di sini. Ini kayaknya lebih ke 5+2 lah ya. Kalau buat anak-anak masih oke banget. Kalau orang dewasa sebenarnya masih oke, cuman kayaknya kalau perjalanan jauh bakal pegel ya, karena ini floornya juga tinggi. Jadi lihat pahanya melayang banget gitu. Oke, itu aja dari baris ketiganya. Sekarang kita lanjut ke driver seat. Let's go. Oke, sekarang kita sudah ada di driver seat dari Mercedes-Benz GLB 200 AMG Line facelift. Secara layout dashboardnya memang dia tidak ada perbedaan dengan yang model sebelumnya, yang facelift sebelumnya, yang Progressive Line. Dia masih kurang lebih sama ya secara tampilan layout dashboardnya. Begitu pula juga untuk layarnya yang ada di sini. Ya, lalu kemudian juga yang berbeda lagi di sini adalah setirnya, steering wheelnya. Dia udah pakai steering wheelnya AMG. Ini keren banget, ini seperti yang digunakan di Mercedes-Benz, misalnya kakak-kakaknya C-Class gitu ya, GLE gitu-gitu, semuanya pakainya setir seperti ini. Lalu kemudian juga pastinya ada ini ambient lighting yang bisa kalian rubah-rubah sebanyak 64 warna. Jadi itu bisa disesuaikan dengan mood kalian ya. Cantik banget gitu kalau di malam hari. Lalu kemudian juga di sini masih diberikan seperti ya, ini plastik ya, tapi dia kayak motifnya kayak brush aluminium gitu. Di sini ada tempat penyimpanan ya, glove box. Untuk layar entertainment systemnya, dia pastinya sudah menggunakan sistem MBUX sistem terbaru ya, dan dia ukuran head unitnya itu di 10,25 inci. Jadi cukup besar ya, udah lengkap banget. Dan untuk entertainmentnya sendiri dia sudah support wireless Apple CarPlay maupun juga Android Auto. Ya namun memang sayangnya sistem audionya itu belum yang premium sound system. Untuk instrumen clusternya, ukurannya sama dengan head unitnya di 10,25 inci. Ya, sama resolusinya, sama bagusnya, informasi yang ditampilkan juga cukup lengkap. Di sini bahkan tampilannya bisa kalian rubah-rubah nih. Mau misalkan understated atau sport, ya merah langsung. Atau klasik, bahkan kalian juga bisa navigation di sini. Ada assistance, driving assistance buat pantau assistance-nya bisa kalian pantau juga di sebelah sini ya. Udah lengkap, bagus ya. Steering wheelnya tadi kita udah jelasin ya. Di sini udah model baru AMG. Di sini untuk mengatur entertainment systemnya. Di sini untuk cruise controlnya dan juga untuk mengontrol si instrumen clusternya. AMG yang baru juga, ini pedal gas dan juga remnya dia sudah dibalut dengan aluminium ya. Jadi memberikan kesan sporty juga. Ya, sisanya ini di atas ya untuk membuka panoramic sunroofnya, lampu kabinnya juga sudah LED ya, warm white gitu warnanya. Sudah ini ya, dia frameless gitu untuk spion tengahnya dan sudah auto dimming juga. Di sini ya untuk vanity mirrornya udah ada lampu ya untuk sisi driver maupun juga penumpang bagian depan. Solid banget lah, ini khas Mercedes-Benz. Oke, itu aja dari bagian interiornya. Sekarang kita langsung bahas aja dapur pacunya. Let's go. Oke, sekarang kita buka dulu kap mesinnya. Dan ini dia engine bay atau ruang mesinnya. Iya, ini banyak ruang kosong ya, karena memang kubikasi dari mesinnya cukup compact. Ya, dia kapasitas mesinnya itu di 1332 cc, inline 4 cylinder, yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 163 horsepower dan torsinya di 270 Nm. Tenaga tersebut dialirkan ke roda depan front wheel drive melalui sistem transmisi 7G DCT. So, apakah ada perbedaan dari rasa berkendara atau impresi berkendara, driving impression dari si GLB 200 AMG Line ini dibandingkan dengan yang Progressive Line? Yuk langsung aja kita tes. Berkendara dengan Mercedes-Benz GLB 200 AMG Line facelift ini, first impression kami ketika mengendarai mobil ini di dalam perkotaan. Secara dimensi, walaupun si GLB ini adalah sebuah SUV 7-seater, masih cukup compact, lebarnya pun juga masih oke gitu ya. Jadi kalau kita pakai di dalam perkotaan ya, apalagi di jalan-jalan Jakarta yang agak-agak sempit gitu, misalnya kalian lagi lewat gang-gang gitu, mobil ini tuh masih capable banget. Lalu kemudian juga untuk posisi mengemudinya nih, ini
oke ya, enak, bisa diatur, lengkap banget pengaturannya dan bisa secara elektris, baik dari sisi driver maupun juga penumpang di bagian depan. Dia pengaturan lengkap ya, bisa kalian atur di sini. Di door trimnya ini ada pengaturannya. Untuk kursinya sendiri, ya tadi kami udah sempat mention juga, dia bahannya itu kombinasi ya antara Artico leather dengan ada bahan seperti suede kayak gini ya. Untuk visibilitas dari mobil ini, menurut kami ini bagus ya visibilitasnya, karena memang kacanya itu, ukuran kaca-kacanya itu besar-besar banget. Untuk kaca depan, pandangan ke kanan ke kiri, lalu ke belakang, itu kacanya gede. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya. Ini blind spot areanya ya minim lah ya, karena kaca-kaca yang besar juga. Kita bicara soal bandingan suspensinya nih. Dari tadi kita udah ngomong kenyamanan ya. Bandingan suspensinya kayak apa sih? Iya, bandingan suspensi dari JLB terbaru ini memang dia bukan yang paling nyaman gitu di kelasnya. Ya dia malah bisa kami bilang dia cenderung stiff ya bandingan suspensinya. Tapi kerasnya ini bukan yang mental-mentul sampai bikin nggak nyaman. Enggak, ini masih refine ya, ciri khas mobil Eropa. Jadi kalau misalkan kita lewatin jalanan-jalanan ibu kota atau Jakarta yang banyak tambalan aspalnya atau yang bergelombang, ya misalkan kita lagi lewatin nih ya kayak gini. Nah, ini tuh masih enak banget loh mobil ini. Iya. Tuh, nih ya misalnya ada sambungan jalan yang ya enak gitu, pas. Dia travel suspensinya juga oke, enak. Ya memang bukan yang karakter itu bukan yang nyaman, ayunannya wah lembut banget, enggak di JLB ini. Oke lah gitu ya, bukan yang keras jedok gitu. Bicara soal mesinnya, iya performa dari mesinnya. Ya tadi kita udah sempat mention ya, kalau si JLB 200 ini dia menggunakan mesin yang sama dengan yang model sebelumnya yang Progressive Line, sama persis. Kapasitas mesinnya itu di 1332 cc, inline 4 cylinder, turbocharge, udah dilengkapi dengan turbo loh mobil ini ya. Nah, tapi ketika kita kick down ya, oke. Iya, masih ada terasa ya, cukup terasa bahkan gejala turbo lag-nya. Ya, turbo lag ini masih kerasa nih kalau misalnya kita kick down lagi ya. Baru kick in. Tapi ketika turbo udah kick in dan kita ada di kecepatan high speed gitu ya di putaran atas, wah langsung terasa beda banget. Mobil ini tuh terasa sigap. Dan juga ya karena memang dia sistem transmisinya dia menggunakan sistem transmisi DCT ya, 7 percepatan, dual clutch transmission automatic ya, kopling ganda. Jadi ketika pergantian gigi ini tuh terasa sigap dan juga halus banget mobil ini. Enak. Iya, kalau dari putaran atas, tapi ketika di bawah tadi pas kita kick down, ya itu lumayan kerasa turbo lag-nya. Ya, mobil ini kalau misalkan kalian mau bawa santai gitu ya, cruising, mobil ini enak, nyaman. Tapi kalau dibutuhkan untuk kenceng juga, mobil ini juga bisa. Ya makanya memang mobil ini tuh diperuntukkan buat kalian nih kaum urban atau pasangan suami istri nih yang atau kalian kaula muda ya yang kerjanya itu misalnya nih lagi cowok-cowok nih kerjanya misalnya rumahnya di BSD atau Bintaro, kerja di SCBD atau di Sudirman gitu ya, pakai mobil ini masih oke. Dan kalian nih para ibu-ibu ya, mama-mama cantik muda ya, mama muda cantik ini juga misalkan buat nganter anak lalu kemudian ke kelas pilates, abis itu cocok banget pakai mobil ini. Ya memang ini bukan mobil yang buat kebut-kebutan, ini mobil yang lebih yang untuk approach-nya itu lebih untuk comfort. Iya. Yes, setelah jalan-jalan ya muter-muter kota Jakarta dan sekitarnya selama liburan Nataru yang lalu, itu kita sudah menempuh jarak sekitar 155 km ya, dan kita berhasil mencatatkan figur efisiensi di 8,1 liter per 100 km. Ya kalau kita konversi ya jadi kilometer per liter, itu jadi sekitar 12,3an lah kilometer per liter, 1 banding 12,3.
Jadi hitungannya tuh masih efisien lah ya. Kita udah lewatin kemacetan juga dan juga menikmati sepinya, lowongnya kota Jakarta. Overall, experience pakai mobil ini di dalam kota Jakarta dan sekitarnya masih nyaman banget. Nah, bagaimana dengan fitur keselamatan ya atau safety features? Udah ada yang namanya Collision Avoidance Assist. Lalu kemudian juga ada Blind Spot Monitoring atau Blind Spot Assist ya, Mercedes sebutnya, di spion kanan dan sebelah kiri. Kalau misalkan ada kendaraan atau objek di blind area kita, blind spot area, ya dia akan memberikan ini ya kayak warning gitu warna merah ya. Lalu sisanya dia sudah ada cruise control ya, tapi memang sayangnya dia masih cruise control biasa, dia belum bisa adaptive cruise control. Sisanya iya, dia udah disematkan dengan parking kamera ya yang bagus, high resolution gitu ya. Bicara soal parkir, dia juga udah ada parking assist with Parktronic. Wah, jadi bisa dibilang kalian bisa dibantu nih, bisa di-assist kalau lagi parkir gitu paralel, bahkan dia bisa parkir sendiri gitu ya, secara paralel. Ya buat ini lumayan bermanfaat banget nih buat kalian para kaum hawa wanita yang nggak mau repot gitu ya, bisa menggunakan fitur ini, parking assist ini. Mantap banget. Jadi secara fitur keselamatan dari mobil ini udah lengkap ya, airbagsnya udah banyak ini. Lalu kemudian juga pastinya dia sudah ada traction control gitu ya. Oke, sekarang langsung aja yuk kita tes akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dari Mercedes-Benz GLB 200 AMG Line ini. Dari 0 sampai 100 km per jam itu mampu ditempuh dalam waktu berapa lama sih? Oke, langsung aja yuk kita matikan AC dan kita rubah ke Sport Mode. So, langsung aja karena di city langsung aja kita injek gas yuk. Turbo lag-nya oke, lumayan kerasa ya. Oke, pas di atas udah bagus, sudah 90, 100. Oke. Iya, tadi pada saat kita kick down gitu ya, lumayan kerasa lag-nya, tapi pada saat sudah di putaran atas ya high speed, perpindahan giginya cepat, sigap. Jadi, figur akselerasinya dari 0 sampai 100 km per jam itu mampu ditempuh dalam waktu 9,5 detik. Iya. Lumayan, masih di bawah 10 detik gitu ya. Ya, ini karena dibantu juga sama turbo dan juga sistem transmisi di city-nya. Oke, jadi bisa disimpulkan dari CVT review Mercedes-Benz GLB 200 AMG Line Facelift dibanderol dengan harga 1.270.000.000 rupiah off the road Jakarta. Jadi kalau on the road-nya sekitar 1,3 miliaran lah ya. Kalian sudah bisa mendapatkan sebuah Mercedes-Benz SUV 7-seater yang menurut kami ini dia hampir tick all the boxes. Ya, ada beberapa hal yang menjadi catatan kami ya, yang sempat kami mention sebelumnya, yaitu diharapkan bisa improve lagi. Buat disetirin enak dan dibawa sendiri juga masih oke mobil ini. Oke, sekian aja review dari kami terhadap Mercedes-Benz GLB 200 AMG Line Facelift. So, pastikan kalian like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kita tentang syuting seperti ini dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan sekarang baca berita juga bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan apabila kalian tertarik nih untuk meminang Mercedes-Benz GLB terbaru ini ya, yang makin sporty tampilannya, kalian bisa membelinya melalui website kami dan pastinya bisa mendapatkan promo yang terbaik. Dan jangan lupa juga main-main ke TikTok kami ini, para Gen Z. Ya, kita udah aktif lagi di situ. Oke, sekian aja review dari kami. Thank you for watching. Gue Jason Andika Syarif pamit. Stay tune.